Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Suami dari artis Tasya Kamila, Randy Bahtiar, belum lama ini divonis mengidap kanker limfoma Hodgkin. Limfoma Hodgkin merupakan salah satu jenis kelenjar getah bening. Kondisinya kini sudah jauh lebih baik usai menjalani operasi pengangkatan, kemoterapi, dan terapi radiasi. Informasi soal sakit ini diderita, Randy diungkapkan Tasya melalui unggahan Instagramnya. Tasya menyebutkan bahwa kondisi yang dialami suaminya sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Lalu apa sebenarnya penyebab limfoma Hodgkin? Apakah berbahaya? Limfoma dikenal sebagai istilah untuk kanker kelenjar getah bening, yaitu sel kanker yang tumbuh di kelenjar getah bening serta sistem limfoid. Limfoma sendiri merupakan sebuah kondisi yang awalnya terjadi karena sel kanker menyerang limfosit atau salah satu jenis sel darah putih. Padahal, fungsi utama limfosit adalah melawan infeksi dan melawan segala bentuk virus serta bakteri. Limfosit ada pada beberapa bagian tubuh selain di dalam aliran darah, seperti sumsum tulang, timus, limfa, saluran pencernaan, dan kelenjar getah bening. Limfosit yang mengalami perubahan, perkembangan, dan penyebaran abnormal kemudian memicu limfoma ganas. Terdapat dua jenis kondisi limfoma yang paling dikenal, yaitu limfoma non-Hodgkin dari limfoma Hodgkin. Kondisi jenis limfoma non-Hodgkin menurut Leukemia dan Lymphoma Society justru merupakan jenis yang paling umum dan bahkan lebih banyak dijumpai kasus limfoma non-Hodgkin daripada limfoma Hodgkin. Hanya saja limfoma jenis ini juga jauh lebih berbahaya dan mengancam jiwa daripada limfoma Hodgkin, dengan tingkat kesembuhan lebih rendah. Sementara itu, limfoma Hodgkin berawal dari sel-sel sistem imun yang bernama sel-sel Rett-Steinberg atau B-cell. Penyebab utama dari limfoma Hodgkin sendiri belum diketahui jelas hingga kini. Namun, terdapat faktor peningkatan resiko limfoma Hodgkin, yaitu jenis kelamin. Pada kasus limfoma Hodgkin, pria lebih berpotensi mengalaminya daripada wanita. Usia. Rata-rata kasus limfoma Hodgkin dijumpai pada orang-orang dengan usia di atas 55 tahun atau pada usia dewasa muda 20 hingga 30 tahun. Imunodefisiensi. Seperti pada kasus limfoma non-Hodgkin, penderita HIV dan imun lemah akan lebih mudah mengembangkan penyakit limfoma Hodgkin. Mononukleosis menular. Mononukleosis umumnya disebabkan oleh infeksi EBV, Epstein-Barr virus. Dan infeksi ini juga dapat memperbesar resiko terjadinya limfoma. Riwayat kesehatan keluarga. Anggota keluarga inti dengan kondisi limfoma akan meningkatkan resiko seseorang untuk memiliki penyakit yang sama. Untuk limfoma Hodgkin, terdapat beberapa jenis kondisi yang juga perlu dikenali, yaitu penyakit Hodgkin kelebihan limfosit. Limfoma Hodgkin jenis ini hanya terdapat 5 kasus dari keseluruhan kasus limfoma Hodgkin. Penyakit ini dapat terdiagnosa ketika masih tahap awal dan lebih berpotensi terjadi pada pria daripada wanita. Penyakit Hodgkin kekurangan limfosit. Limfoma jenis ini walau langka bersifat agresif yang umumnya dijumpai pada orang-orang berusia 30 tahun. Dari keseluruhan kasus limfoma, hanya 1% kasus penyakit Hodgkin kekurangan limfosit ini. Hanya saja, resiko mengalami penyakit ini akan lebih tinggi pada penderita HIV dan gangguan imun lainnya. Limfoma Hodgkin sklerosis nodular. Limfoma jenis ini tergolong umum karena dari seluruh kasus limfoma Hodgkin, terdapat 70% kasus limfoma Hodgkin sklerosis nodular. Orang-orang usia dewasa muda jauh lebih berpotensi mengalaminya. Dari limfoma ini paling berpotensi menyerang kelenjar getah bening. Peluang untuk sembuh untuk kondisi ini lebih besar karena penyakit ini dapat diatasi. Penyakit Hodgkin nominal limfosit nodular. Dari seluruh pasien limfoma hanya terdapat sekitar 5% jenis limfoma Hodgkin 1 ini. Umumnya jenis kondisi ini terjadi pada orang-orang dengan rentang usia 30 hingga 50 tahun. Pria lebih berpotensi menderita penyakit ini daripada wanita dan penyakit ini dapat berkembang menjadi limfoma non-Hodgkin agresif walaupun sangat jarang. Perkembangan dan pertumbuhan sel abnormal yang tak terkendali mengakibatkan kanker yang kemudian dapat menjadi penyebab limfoma, atau sel kanker yang menyebar pada kelenjar getah bening. Pada tahap atau stadium awal, limfoma berpotensi tak menunjukkan gejala apapun. Seringkali, limfoma justru terdeteksi ketika dokter memeriksa kondisi pembengkakan kelenjar getah bening. Pastikan apakah saat meraba bagian paha dalam, perut, ketiak, dada bagian atas dan leher, atau lokasi kelenjar getah bening terasa adanya nodul atau benjolan kecil dan lembut. Benjolan atau nodul tersebut dapat menjadi tanda awal dari keberadaan limfoma walaupun tidak selalu demikian. Kemungkinan penderita limfoma untuk sembuh sangat besar menurut Leukemia dan Lymphoma Society, terutama penderita limfoma Hodgkin. Namun, seberapa besar peluang kesembuhan seorang penderita limfoma kembali ditentukan oleh seberapa ganas sel kanker dan sudah seberapa luas sel kanker telah menyebar. Meski peluang untuk sembuh tergolong besar, bukan berarti bahwa resiko komplikasi kecil. Resiko komplikasi berupa penyakit paru, penyakit jantung, gangguan pernapasan,
Gangguan saraf dan penyakit infeksi sangat besar pada penderita limfoma. Karena penyebab pasti limfoma masih belum diketahui jelas, maka belum terdapat cara khusus untuk mencegahnya. Namun untuk meminimalisir resiko penyakit ini, beberapa hal ini dapat diperhatikan. Menghindari penggunaan narkoba agar mencegah penularan HIV atau AIDS, menggunakan pengaman atau alat kontrasepsi saat berhubungan intim, melindungi diri dari berbagai paparan zat kimia maupun radiasi, memeriksakan diri secara rutin ke dokter untuk pemantauan perkembangan penyakit maupun deteksi limfoma dini, terutama pada penderita penyakit autoimun maupun pengonsumsi imunospresan. Demikian penjelasan mengenai penyakit limfoma Hodgkin. Semoga suami dari Tasya Kamila segera diberikan kesehatan dan sembuh dari penyakit tersebut. Sekian video kali ini. Jangan lupa tulis pertanyaan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.